Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nyari, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ringan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahman arsala bil huda wa dinil haqqi mustafahu ahmada wa lahu tafa min khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim mithla taha ahada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim bi qadri 'azamati dhatika al-'aliyah fi kulli waqtin wa hinin 'abada 'adada ma 'alimta wa zinata ma 'alimta wa bil ma 'alimta 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sahib al-taj wal mi'raj wal buraq wal 'alam wa dafi' al-bala wal waba wal warad wal 'alam. جسمه مطهر مؤطر منور بل اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللغو والكلام شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مسبح الظلام ابي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين سيد الاعراب والاجم نبي الحرمين محبوب عند المشرقين والمغربين يا ايها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadratil kiram yang sama-sama kita muliakan, para habaib, para syaraif, sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para guru-guru kita wabil khusus, ustadz, syekh, masyaallah. Alhamdulillah hadir bersama-sama dengan kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang luar biasa, masyaallah. Bahiri badar ulun sidin, bahiri badar, masyaallah. Ini cara kawan dibagi itu ya, turun paksa membagi suara sedikit. Cuma ada kawan yang sombongnya malah, masya Allah. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan pengurus Musalla Hidayatullah dan panitia pelaksana Hari Besar Islam, terkhusus malam ini yang melaksanakan merayakan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang kita hormati pula KRT 10 Bapak Jumriyadi, masya Allah. Para tokoh masyarakat, para tetuha, para tokoh pemuda dan tokoh ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yarhamni wa yarhamukumullah jami'an. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat. Masya Allah, alhamdulillah. Berapa banyak saudara kita yang mungkin telah kita undang untuk hadir bersama-sama di tempat ini, namun banyak dari mereka yang tidak sehat. Ada pula yang sehat namun mereka tidak diberikan kesempatan, dan alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat. Alhamdulillah. Karena perkumpulan semacam ini adalah perkumpulan yang memancing turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan-perkumpulan di dalam majelis-majelis yang mulia adalah hal-hal yang dapat menolak daripada bala dan musibah yang akan Allah turunkan. Maka mudah-mudahan dengan perkumpulan malam ini kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada segala bala dan bencana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dari kumpulkan dalam keadaan yang begitu mulia, di tempat yang mulia, untuk memperingati suatu peristiwa mulia yang dialami oleh manusia termulia, yakni peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang terjadi lebih kurang 1443 tahun yang lalu. Karena Isra Mi'raj ini terjadi 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Setahun sebelum hijrah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia, sebuah mukjizat yang besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kembali kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita duduk di sini
Ulun yakin karena keimanan kita, karena kita percaya bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini benar-benar terjadi. Ya Allah, percaya Allah biar Allah. Kalau ada percaya baik bulik ya. Ya Allah, Bapak duduk di sini mau percaya. Kenapa jadi hal ini disyukuri? Alhamdulillah. Kita diberikan Allah keimanan, mudah mempercayai dengan iman kita bahwa sesuatu yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala maka adalah hal yang mudah. Tidak ada yang mustahil apabila Allah yang berbuat. Hal ini dikarenakan Isra Mi'raj ini bukan hanya mukjizat besar, tapi juga pada zamannya telah menjadi ujian keimanan yang begitu dahsyat. Waktu zaman Rasulullah Isra Mi'raj, setelah balik dari Isra Mi'raj ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak menyampaikan hal ini kepada ahli Makkah, orang-orang Makkah. Orang yang pertama dalam riwayat orang pertama yang ditemui beliau adalah Abu Jahal. Abu Jahal yang pertama ketemuan dengan Nabi. Tahu Nabi Abu Jahal? Tahu kata kah? Tahu ada? Belum ada yang tahu. Ulun hendak aja bertakun di mana rumahnya kayaknya. Ya Allah, Abu Jahal ini adalah salah seorang daripada santri Nabi yang paling rajin. Hanya malam ini biar mendengar Abu Jahal di sahabat santri. Ya kan? Ya Allah. Kenapa padahal santri? Bahwa Abu Jahal nih, biar bicara tentang keilmuan, Abu Jahal ini banyak riwayat mengatakan Abu Jahal ini hafal Quran, hafal ribuan hadis, bahkan ngalih mencari saingan Abu Jahal dalam mengumpati ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mengumpati pelajarannya. Alim Abu Jahal ini luar biasa berilmu, tapi kada beriman. Itu cilakanya, kada beriman. Kenapa jadi kita padahal santri yang paling rajin? Pian tahulah Abu Jahal. Banyak sahabat mengatakan tidak ada ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan Abu Jahal pasti termasuk orang yang berdahulu tahu. Pada dahulu mendengarkan ada firman Allah turun tu nah, pada dahulunya mencari tahu. Ada orang di kota Mekah di zaman itu nang wani mau upah orang. Abu Jahal deh, apabila dia hendak tulak dikiaunya orang, sini ke menak bagawi gannya, nah duit upahnya. Apa gawiannya? Umpati kemana dan Muhammad tulak. Kemana aja tulak umpati, apa nang dipandirnya catat. Kenapa bila aku datang kisahkan lawan aku, julung catatan. Saking inya kada hendak tak tinggal pelajaran. Cuma niatnya salah. Niatnya menghadang menunggu-nunggu apabila Rasulullah ini terselit pandir. Apabila Rasulullah ini salah berpandir, itu nang ditunggunya. Itu nang ditunggunya. Sampai pada hari itu 27 Rajab 1443 tahun yang lalu. Bertemu Rasulullah lawan Abu Jahal. Ujar Abu Jahal, ya Muhammad datang di mana? Itu ujar Rasulullah datang di Ka'bah. Kenapa? Menurut ayat lain dilihat. Jadi ujar Rasulullah, malam tadi aku mengalami perjalanan yang luar biasa. Aku diperjalankan oleh Tuhanku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik diangkat dari langit pertama sampai langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Apabila tulaknya aja Abu Jahal. Malam tadi, apabila datangnya malam tadi juga. Nah, ya Abu Jahal batamuan nih, aku cari seukuran nih. Dianggapnya tersalah pandir Rasulullah. Lalu ujar Abu Jahal, kayak itulah. Kayak apa seandainya nih, nah habar nih, kumpulakan orang-orang Mekah di tempat ini, hakun mereka mengisahkan ya Abu Jahal. Wajar Nabi, pas benar ini nang ditunggu. Kayak apa caranya menyampaikan orang banyak nih? Ada yang membantu, alhamdulillah. Kan hanya hari itu kan Abu Jahal ini membantu dakwah Rasulullah. Mengumpulkan orang banyak, untung pada beriman nyata. Untung. Ya Allah, tulak Abu Jahal. Imbahnya tulak si Abu Jahal ini. Orang pertama yang ditemui Abu Jahal. Siapa orang pertama yang ditemuinya? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bertamu dengan Sayyidina Abu Bakar. Ujar Abu Jahal nanti pas benar. Apabila nang saikung ini maasi lawan aku, apalagi nang lain. Selesai sudah. Wahai Abu Bakar sini. Aku nak bertakun. Pakai akal logika waras-waras bujur-bujur jadinya. Kayak apa menurutmu seandainya ada orang yang mengaku
melakukan perjalanan dari kota Mekah, dari Masjidil Haram sampai ke Baitullah, sampai ke Masjidil Aqsa, dari Baitullah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Bukan sampai di situ, dinaikkan ke langit, bulik pulang dalam waktu kurang dari 1 malam. Pak, menurut Ikam percaya kan Ikam di sini? Ujarnya si Abu Jahal. Jadi ujarnya si Abu Bakar Siddiq, tergantung siapa nang berjalan nih. Amun nyawa nang berjalan mantah-mantah kada percaya cara si Abu Bakar. Nyata ada percaya, nyata mengabuau nyawa. Siapa nang bener? Jadi ujar Abu Jahal dengan penuh percaya diri, berharap supaya si Abu Bakar nih umpat lawan inya, sama-sama kada percaya lawan Nabi. Ujar Abu Jahal, tuh nang mengaku sahabat Ikam, kawan akrab Ikam. Siapa? Tuh Muhammad nang mengaku Nabi, mengaku Rasul. Ujar Abu Jahal. Jadi ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, amun sidin itu nang berkisah, amun sidin itu nang bakandar, lebih pada itu aku percaya. Ujar Sayyidina Abu Bakar. Ini iman nih. Ini iman. Makanya sejak saat itu Sayyidina Abu Bakar diberikan gelar oleh Nabi SAW dengan gelar As-Siddiq. Masya Allah. Lalu dikumpulkan Abu Jahal orang Makkah. Waktu orang Makkah berkumpul seberatan di hadapan Rasulullah, dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini makanya kita nih kenapa jadi harus bersyukur bujur diberikan Allah keimanan. Kita percaya dengan peristiwa ini, disyukuri bujur-bujur. Kenapa sebabnya? Hari itu Rasulullah langsung dari lisan beliau yang mulia menceritakan peristiwa Isra Mi'raj yang hanyar saja terjadi malam tadi. Banyak orang-orang kafir semua mendustakannya. Bahkan ketika itu banyak orang yang sudah beriman kepada Allah kembali menjadi murtad gara-gara peristiwa Isra Mi'raj ini. Ada percaya? Jadi bersyukur benar kita nih. Kita ini mendengar kisahnya kada langsung datang Rasulullah. Adakah yang mendengar langsung datang Nabi? Adakah? Kalau ada orang kali hidayatullah ini harap benar, ya Allah. Kita mendengar kisahnya daripada habaib, daripada ulama, daripada guru-guru kita, dari orang tua kita. Tapi alhamdulillah kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempercayai peristiwa yang mulia ini. Ya Allah, orang bahari itu Rasulullah langsung nang berkisah, banyak aja nang murtad basan. Jadi alhamdulillah kita. Alhamdulillah. Masya Allah, peristiwa agung, peristiwa yang mulia yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Peristiwa Isra yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Kalimat ayat Al-Quran dimulai dengan kalimat tasbih yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat dalam Al-Quran yang dimulai dengan kalimat subhana, maka pasti ayat itu menceritakan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sulit dinalar oleh akal pikiran manusia. Termasuk ayat ini. Maha suci Allah. Asra alladzi asra bi 'abdihi, yang mana beliau Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan daripada seorang hambanya. Lailan, pada waktu malam. Jadi bukan semalaman lah, sebagian daripada waktu malam. Dijelaskan oleh para ulama, disebutkan malam itu lebih kepada menunjukkan perjalanan ini terjadi dalam keadaan gelap gulita di tengah kegelapan malam. Minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang mana telah kami berkahi sekelilingnya. Linuriyahu, dengan cahaya-cahaya kami. Min ayatina, untuk menunjukkan daripada sebagian kebesaran-kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan Isra ini dari Masjidil Haram di kota Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi ini jaraknya kurang lebih 1250 meter. 1250 km. Ada yang pernah bertapon ben ulun beb nang mana nang bujur malam ini pian kepada 1250 km. Ulun pernah orang lain mendengar orang lain ceramah di Padahakan Sidin 1234 km. Ada juga yang memadahakan 1237 km. Nang mana nang bujur
Ujar namun pian hendak tahu nang mana nang bujur pian ukur saurangan di jalan situ ngeri pakai meteran pakai benar. Bahaya, Pak. Kiraannya tuh nasa itu lebih dari 1.200 km. Ulun melihat seorang di GPS, karena ulun geser titiknya sedikit berubah 3 kilo, geser titiknya sedikit berubah 5 kilo. Nang mana kan tahu ulun? Karena kawan kecuali dilangkahi nanya bujur kok. Jadi kiraannya yang jelas lebih dari 1.200 km. Maknanya apa? Amun ini terjadi di zaman modern, perjalanan ini pian naik mobil nang harap nang laju mukanya Lamborghini. Ya Allah, Lamborghini. Pian jajak gas tuh ada batu turunan 120 nah, ada batu turunan. Wah, buka 120 km per jam. Kartu hadangan rujuk bereta. Ya Allah. Ada bampihan 120 nih, 10 jam sekali marahnya sampai. Bolak-balik 20 jam, kok motor nang paling laju. Bahari motor ada. Nang ada kuda. Untung membeisi kuda. Nang ada kuda, nukar unta. Amun bak kuda, nang paling harap kuda sudah wayah zaman itu sekali jalan sampai bulik lagi itu paling cepat sebulan. Sebulan paling cepat. Ada Rasulullah diperjalankan Allah Ta'ala. Ada sampai sama lamannya Pak. Ada yang memadahkan Isra Mi'raj ini terjadi di dalam mimpinya Nabi SAW. Wah, mun dalam mimpi itu harusnya Nabi kita gini kawan ngaran bermimpi. Lain mukjizat ngarannya. Ya Allah, maka kita wajib yakin dan percaya Isra Mi'raj itu terjadi dengan roh dan jasad sidin secara sadar, bukan dalam mimpi. Bukan dalam mimpi. Untuk menunjukkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Kalau Allah berkuasa atas segala sesuatu, maka jangan diragukan. Jangan diragukan, jangan dipakai akal kita nang hendak nih, jangan dipakai. Akal kita nih memikirkan isuk makan apa aja pusing sudah. Apalagi memikirkan kisah Isra Mi'raj kayak apa kisahnya nang semalaman nggak ada waktu nang bulang-buling itu. Ada harapan. Ada harapan. Ada kalau diakal-akalin itu ada kalau. Ada kalau diakal-akalin. Ini mukjizat Nabi SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW, kita lebih dulu flashback sedikit. Apa yang menjadi penyebab peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi? Yang pertama, menurut banyak ulama mengatakan karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan di hadapan seluruh makhluknya tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW yang paling tinggi di antara seluruh makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, dikatakan pula bahwa ini terjadi karena Allah hendak menghibur hati Rasulullah. Karena ketika itu Nabi SAW dalam keadaan sedih, berduka cita atas wafatnya dua orang yang paling beliau cintai dan sangat mencintai beliau, yaitu istri beliau Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra dan paman beliau Abu Talib radhiyallahu ta'ala. Istri Nabi meninggal tahun itu. Seorang istri yang sempurna akal dan akhlaknya. Seorang istri yang sempurna kecantikan dan akal fikirnya. Masya Allah. Seorang istri yang mendampingi Nabi SAW lebih kurang 25 tahun. 25 tahun menjalani rumah tangga bersama Nabi SAW, dan apa yang dikatakan Rasulullah, tidak pernah sekalipun Sayyidah Khadijah menyakiti perasaanku dengan perkataannya maupun perbuatannya. Ini pian kayak apa ada cinta Rasulullah bisi bini 25 tahun jadi bini kada pernah menyakiti perasaan sih. Kada pernah bapender lebih tinggi suaranya daripada Rasulullah. Ini Sayyidah Khadijah bini Rasulullah, ada kayak bini pian Pak. Ya Allah, nang salah sedikit langsung mahampas ke galas, kayak apa itu? Alih Padahal ini nang harus kita contoh kayak apa Sayyidah Khadijah, nang kayak apa Rasulullah. Rumah tangga tuh nang dicontoh rumah tangga Nabi. Jangan rumah tangga nang di sinetron itu dicontoh. Amun orang ketujuh meniru rumah tangga nang di sinetron tuh, ya sudah sedikit-sedikit menyanyi ku menangis saja. Sadih banget. Sadih hidup. Ini ada pulang nang hanyar nang di RCTI apa judulnya tak? Bibingian tahu apa judulnya tak? Nang Amanda Manopo tuh pemainnya. Apa judulnya?
aku menyatakan karena salah. Bahaya Allah ya Rabbi, amun sudah urusan nang di sinetron itu nang diturut itihi no itu jam tangannya bagus benar. Isok hari betang salawan lagi itu arakan bangun jam macam itu nang kayak Amanda Manopo tuh. Hah? Nah kayak itu dicontoh. Masya Allah, lihat itu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah seorang wanita mulia yang tidak ada seorang pun wanita yang melebihi kemuliaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala. Kenapa? Belum pernah terjadi sejak zaman alam diciptakan sampai nanti hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala titip salam langsung kepada hambanya yang bukan nabi, bukan rasul, kecuali kepada Sayyidah Khadijah. Allah menyampaikan kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikan salamku kepada Khadijah binti Khuwailid. Datang Jibril menyampaikan kepada Nabi, wahai Rasulullah, satu umat lagi Sayyidah Khadijah datang membawakan pian makanan. Karena apabila dia datang, tolong padahkan lawan sidin bahwa Allah titip salam langsung lawan sidin, salam dari Allah. Paham ya? Karena ada manusia yang dapat salam dari Allah nih selain Nabi dan Rasul. Sayyidah Khadijah ya. Jadi ujar Rasulullah SAW menyampaikan kepada Khadijah, wahai Khadijah istriku, di Jibril masih ada di sini. Hanya saja datang, Jibril menyampaikan titipan salam langsung dari Allah untukmu wahai Khadijah. Maka ujar Sayyidah Khadijah, alaika wa alaihi salam wa Allahu alaihi salam. Untukmu dan untuk Jibril salam, dan hanya kepada Allah segala keselamatan itu akan kembali. Masya Allah. Seorang wanita mulia yang dikhabarkan tentang sebuah istana yang terbuat dari mutiara yang telah Allah siapkan untuknya di dalam surga. Masih hidup orangnya dikhabari sudah. Karena Sayyidah Khadijah ini ya Allah perjuangannya luar biasa, hartanya habis diserahkan kepada Rasulullah. Padahal si ini termasuk orang yang paling sugih di Makkah itu, sampai habis semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah untuk dakwah. Untuk dakwah. Sampai habis hartanya kada misi apa-apa lagi. Kada misi apa-apa lagi. Waktu sidin garing. Waktu sidin garing. Bo, kuringan nih ibu di belakang. Masya Allah, buringan sini. PRT taburakan. Ya namanya buring nih kamping, menceramah nah. Bo, iya itu disauti gue supaya tahu. Iya ada buring. Masya Allah, ini kita kadang malam-malam benar nih, malam Jumat masalahnya. Banyak yang siap tempur sudah. Ya kalah. Masya Allah. Sayyidah Khadijah, waktu beliau sakit, beliau memanggil anaknya Sayyidatuna Fatimah dan mengatakan, wahai anakku Fatimah, tolong sampaikan lawan abahmu. Sampaikan lawan abah hikam. Napa umi yang disampaikan? Aku hendak minta sorban. Padahal kan ujar Sayyidah Khadijah, aku nak minta sorban sidin. Bapak dah bang seorang. Ujar Sayyidah Fatimah, nyamannya pian tinggal bapak dah aja. Ujar Sayyidah Khadijah apa? Supan aku amun harus meminta sesuatu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cakap anda tuh julung dan anda bukan meminta. Tapi karena kada ada lagi, sampaikan tintakan. Gasan apa pian minta sorban sidin? Gasan apa? Jadi ujar Sayyidah Khadijah, gasan dipakai kain kafan. Kalau pina aku mati, aku kada bisa apa-apa lagi menukar aku lagi si simpanan kada ada jiwa. Minta sorban sidin, gasan kain kafan. Datanglah Sayyidah Fatimah menyampaikan hal ini kepada Nabi SAW. Menangis Rasulullah. Menangis Rasulullah karena beliau mengingat selama berumah tangga Sayyidah Khadijah tidak pernah meminta apapun kepada Nabi SAW. Sampai hari itu di akhir hayatnya Sayyidah Khadijah meminta sorbannya Nabi yang dalam riwayat sudah bertambal-tambal. Diminta gasan kain kafan. Maka Nabi langsung terbayang, ya Allah perjuangan istriku luar biasa sampai habis hartanya bukan kain kafan aja apa lagi. Allah mengetahui keadaan ini, maka Allah perintahkan malaikat Jibril untuk membawakan 5 potong kain dari surga. Dibawakan kain 5 lembar. Dibawakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini kain kesan apa? Kesan kain kafan. Kesan siapa? Jadi banyaknya. Sebuting kesan bian ya Rasulullah. Sebuting lagi kesan Sayyidah Khadijah. Sebuting lagi kesan Sayyidatuna Fatimah. Yang satu lagi kesan Sayyidina Ali. Dan yang satu lagi kesan cucu pian Sayyidina Hasan. Jadi ujar Nabi, cucu ulun 2, Hasan lawan Husain. Mana kesan Husain?
Maka ujar malaikat Jibril, cucumu yang satu lagi tidak membutuhkan kain kafan ya Rasulullah. Dia akan syahid di Karbala. Dia akan dikuburkan bersama pakaian dengan penuh kebanggaan dan berlumuran darah yang ditumpahkan oleh orang-orang munafik. Jadi Sayyidina Husain nggak ada pakai kain kafan. Jadi syahid dibantai di medan Karbala. Sudah dipadahkan malaikat Jibril itu jauh-jauh hari sudah tahu ya Rasulullah sudah. Makanya kadang-kadang dalam riwayat itu Nabi menciumi mata Sayyidina Husain dan mengatakan, inilah nanti yang akan menjadi syahid dan inilah pemimpin-pemimpin daripada pemuda-pemuda surga. Masya Allah. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala tidak pernah meminta apapun kepada Nabi SAW. Bahkan di akhir hayatnya beliau berpesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, habis hartaku sudah. Karena ada lagi yang kau memberi lawan pian ya Rasulullah. Tapi ketahuilah, seandainya ulun meninggal kita, kemudian seandainya tulang-tulang ulun payu dijual, maka gali kubur ulun, jual tulang ulun, gunakan hasilnya untuk dakwah. Masya Allah. Bahari itu ada kebiasaan orang-orang zaman bahari itu nang menukari tulang manusia itu ada nang menukari, ditukari orang. Gasan apa? Allahu a'lam. Kebanyakan tuh kalau yang kita ketahui zaman sekarang tulang-tulang manusia ini dipakai orang gasan praktek perdukunan. Kalau biar itu harap banget diulang orang apal jin. Kalau apal jin kan itu di Turki nang paling larang-larangnya apal kristal, diulah dari ekstrak otak manusia. Jadi apabila itu dibanam, jin bohurung datang. Hendak kenapa biar jin. Ya kalau lu pikir mencari dia jauh, jangan. Senang apa? Sudah mau ada jodoh jadi karasi. Terus mencari apal jin ya Allah. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jual tulang ulun jar Sayyidah Khadijah kesan keperluan dakwah. Ayo pian coba anak ini nah. Bini ya Allah. Amun dibandingkan non bini kita zaman wahini ya Allah, datang panitia Isra Mi'raj. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Napa kabar? Anu kita napa meratan dilanggar nah. Oh, kumpulan dana kita. Oh iya kajian nang laki. Nama ambilakan nang laki ke dompet, hendak mencabut nang habang dikibik nang bini di belakang. Nang aja pang ya. Ya Allah. Jauh sama sekali, jauh kok. Nah guringan pulang ya Allah. Sayyidah Khadijah, Masya Allah. Ini yang harus kita contoh rumah tangga Rasulullah bersama istri-istri beliau. Kayak apa sih dengan Sayyidah Khadijah, kayak apa sih dengan Sayyidah Aisyah, Masya Allah. Ini yang contoh. Pak, jangan kita hendak mencari hikmah-hikmah yang jauh-jauh, hendak mencari berkah yang jauh-jauh, berkah yang ada di dalam rumah ada akhirat nih. Ini kebanyakan kita nih, lah menyimpang loh. Jangan ditolakkan dulu Rasulullah. Belum berangkat lagi, masih di Mekah lagi belum mulai Isra Mi'raj, belum lagi ini hanya sebabnya. Ya Allah kita simpangkan sedikit. Banyak orang mencari keberkahan di luar rumah, kesana kemari, umpat pengajian, umpat majelis kesana kemari. Itu hal yang mulia, hal yang bagus. Tapi jangan lalaikan keberkahan yang ada di dalam rumah. Apa keberkahan itu? Keberkahan antara suami dengan istri. Keberkahan yang mana ketika sepasang suami dan istri saling memandang dengan pandangan kasih sayang, maka Allah akan memandang keduanya dengan kasih sayang yang lebih besar. Berkah yang ada di dalam rumah kita ketika sepasang suami istri saling berpegangan tangan, maka Allah ampuni, Allah gugurkan dosa-dosa keduanya dari celah jari jemari mereka. Yobian pabila terakhir mengikutan tangan non bini pabila. Ini berkah yang nyata dalam rumah. Masya Allah. Ketahuilah seorang suami yang mencium istrinya ujar Rasulullah, maka dia mendapatkan fadilah sedekah yang paling besar. Dirancaki mencium bini baik. Nih dahinya dicium, pipinya kita salah pian, bini pian juga. Syaratnya asal bini pian, jangan bini orang. Dapat pahala sedekah. Jadi pian cilai buai ingatakan abahnya menghendak turun bagawi. Oh abahnya sebelum turun bagawi supaya berkah sedekah dulu. Enggak itu. Itu dicium keningnya ya Allah. Ini Rasulullah selalu setiap hari mencium kening Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, mencium kening Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Tanpa perlu alasan, jangan menunggu hari ulang tahun hanya diciumi bini.
Hari raya hanya diciumi bini, ya Allah, jangan. Hari-hari bangun kemesraan dalam rumah tangga, ini mendatangkan berkah yang luar biasa. Pian pian itu mencium laki. Ada sebuah riwayat yang mengatakan apabila bini itu mencium laki, pahalanya sama kayak mencium hajar aswad. Sama kayak mencium hajar aswad. Pian nak mencium hajar aswad ke Makkah berapa duit? Sampai ke sana ada bakajal bukan Arab itu, ampun sanggup pian. Ada di rumah. Jangan anak pian cium pian gulimbing, ada bapak jual laki pian juga. Ya kalau ini apalagi yang pian diisi laki minta maaf kulitnya girang warnanya, tambah afdol nah. Tambah afdol makin terbayang mau hajar aswad. Masya Allah. Ini keberkahan yang harus dibangun dalam rumah tangga. Dua laki bini itu dibangun kemesraan. Kayak apa sunnah Nabi SAW? Apabila makan saling menyuapi. Rasulullah itu apabila minum dibarisinin, bini sidin dulu banyu tau. Wahai Aisyah, ikam dulu minum di sidin. Minum Sayyidah Aisyah, embah minum dicari sidin di mana bekas minum Sayyidah Aisyah, hajar sidin minum. Persis di bekas minumnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala. Jadi Rasulullah itu luar biasa. Dalam riwayat Rasulullah itu pernah balajuan muka lawan Sayyidah Aisyah. Balajuan muka. Jadi waktu para sahabat berjalan lawan Nabi, ujar Nabi berdahulu, buani kan berdahulu, kami berdudi. Sampai di jauh sudah para sahabat, ujar Rasulullah, kita balajuan muka kan? Siapa menang? Ayo ujar Sayyidah Aisyah balajuan muka. Karena waktu itu awak badannya Sayyidah Aisyah ini masih karena perawakan sini dasar halus. Maka menanglah Sayyidah Aisyah. Menang Sayyidah Aisyah. Lalu dalam riwayat ini sebabnya karena Nabi melihat berat badan Sayyidah Aisyah mulai naik. Maka ibu-ibu juga yang ada di sini kamu naik berat badan paling takutan sudah. Ya kalau ibu-ibu ini paling behiri melihat kawan nang banyak makan karena mau lama. Kemudian ada tuh kawan makannya banyak tapi karena mau lama. Oma itu bibinian behiri benar tak? Behiri benar. Kenapa? Ditibakan sidin ke diri sidin seorang nang behinak aja naik 2 kilo. Ya Pak, jangan anak makan banyak behinak naik 2 kilo ya Pak. Jadi Nabi melihat, oh ini pina naik berat badan deh. Lalu ujar Rasulullah, wahai istriku tercinta, kita belajuan buka kamu lah. Dibawain pulang belajuan buka. Imbah belajuan buka rupanya terbarat awak pada semalam. Lalu kalah Sayyidah Aisyah. Kayak ini caranya Rasulullah menagur. Kadang kayak pian menagur bini. Sadang-sadang makan gancang pada makan. Awak tuh sudah kayak gajah. Ya Allah. Ini bini diketuakan, ini bini kesian. Bini kesian diketuakan. Tuh nah baju sasakan bertahan sudah kena nukar pulang baju, ya Allah. Jangan kayak itu caranya. Ada cara yang halus, ada cara yang bagus. Lihat Rasulullah boy belajuan muka. Kemudian kita balamak bini pian boy belajuan muka. Tetap juga belum kalah, berarti pian yang balamak terus. Awak kada balamak barat begana. Bingung orang nang betianan nang laki nang bini orangnya. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita mau meniru rumah tangga sebagaimana rumah tangga Nabi SAW, sedikit barang, maka insya Allah rumah tangga itu berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau pada meniru rumah tangga Nabi, tidak ada harapan, ngalih jauh daripada keberkahan. Rasulullah itu apabila di rumah, nah ini dilajari Rasulullah tidak nih? Dilajari Rasulullah, dilajari supaya apa? Supaya profesional, sesuai dengan profesi Anda. Letakkan diri pada tempatnya. Apabila di rumah, lihat kayak Rasulullah. Sirin melajari kita, ikam di luar sana di kantor hendak jadi direktur kah? Hendak jadi manajer kah? Hendak jadi security kah? Terserah aja. Tapi amun di rumah, jangan kada ingat engkau adalah seorang suami, engkau adalah seorang ayah dengan segudang kewajiban yang harus engkau jalankan. Ini kadang mentang-mentang manajer, mentang-mentang direktur, kayak bulik ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, prak andak pacul sepatu, andak tas di atas meja, buka laptop langsung. Datang anak meparak, dalam meparak abah haum, banyak kau lihat. Ini kan diajarkan Nabi. Gawian, tinggal di pintu rumah, jangan dibawa masuk. Masuk ke dalam rumah, jadi seorang ayah, jadi seorang suami. Curahkan kasih sayang dalam keluarga. Sisihkan waktu berkumpul dengan anak-anak.
anak yang mana kita tidak akan menyadari masa kecilnya akan cepat berlalu. Mumpung dia masih membutuhkan kasih sayang, kita berikan kasih sayang. Suatu saat nanti anak ini tidak akan lagi butuh kasih sayang kita. Bahkan apabila ini terjadi suatu hari nanti pian sudah tua, pian menelepon anak, nah abah garing nak di kampung nah, ikam pabila boleh kada kawa bahaya urun haur jadinya. Itu toh, itu jangan diajari anak macam itu. Jadi suami, jadi ayah yang baik. Kalau memang gawian kada kawa ditinggalkan, harus digawi malam itu juga. Selesaikan kewajiban pian, hibur mereka, bahagiakan hati mereka. Imbahnya guringan, ayo pian begawi ni apa? Jangan anak bini disisihkan gesan gawian, jangan. Ujar Sayyidah Aisyah apa? Jika engkau melihat Rasulullah sedang berada di rumahnya, maka engkau akan mengira bahwa Rasulullah ini adalah orang yang tidak pernah mengerti, tidak pernah mengenal yang namanya peperangan. Enggak itu. Amun sidin di rumah tuh orang nggak pernah tahu lawan perang. Padahal di luar sana para sahabat mengatakan ketika engkau melihat Rasulullah di medan perang, maka seakan-akan Rasulullah tidak memiliki sifat romantis sama sekali. Ada dikira Rasulullah itu penyayang apabila di medan perang. Nah ini profesional di sini, namun begawi bujur-bujur sampai ke rumah anak bini disayangi. Jangan sampai ke rumah asing-asing aja HP diikutin. Ya kalau zaman wah ini gitu. Laki bini berabahan di peguringan sudah. Amun berabahan di peguringan itu sudah, jangan lagi mau udak-udak nang lain, udak nang ada aja. Bersenda gurau, saling memuji, bercanda, saling menyentuh, hidungnya dijapai, apa aja yang dijapai kebahalan itu. Bujuran, apalagi ini malam Jumat, biasanya lelaki yang ingat benar malam Jumat deh. Pian gue ingatakan apabila malam Jumat abahnya ingat benar, isok pian ingatakan gua, hari Jumat jangan malamnya aja ingat tak. Kamu sigit sana itu. Ini kadang malam Jumat ingat benar pun sudah hari Jumatnya pura-pura ingat. Nang pura-pura tak guring lah, awak lah kada nyaman, hari lah hujan, macam-macam alasan. Ya kalau gitu. Amun sudah berkumpul lawan bini, jangan ingatakan yang lain. Lawan rumah tangga itu dijadikan baiti jannati, rumahku surgaku. Ini bibinian tugasnya, ini bibinian. Tugas bibinian itu yang utama adalah menjadi penyebab tenangnya hati seorang suami. Itu boleh, tugas bibinian itu disebutkan dalam Allah Ta'ala, disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa tugas bibinian itu semacam aja yang paling utama, menjadi penenang bagi suaminya. Jadi apabila bibinian itu kada lagi menjadi penenang dalam rumah tangga, ada hati-hati, harus diluruskan, kembalikan kepada fungsinya. Apabila kada awal lagi, tambahi lagi. Ya kalau itu. Apabila sudah balik ke rumah melihat bini maramot, bini, ya pada tenang. Ya kalau pian gue jangan tapi ketujuh maramuti abahnya. Kayak apa Bang Beb, hati jengkel, ayo biar jengkel, senyum aja pian, senyum, tak urehing. Karasi tak urehing aja. Apa sebabnya? Setiap kali pian merangut lawan abahnya, pian dinyatakan bahwa di luar sana banyak jablay-jablay yang tersenyum kepadanya. Jadi hati-hati pian. Amun pian merangut terus kan baik mencari nambang urehingan. Ya Allah. Walaupun belum tentu lebih baik daripada nang perangutan, tapi nang nyata pangurehingan. Masya Allah. Jadilah penenang bagi hati suami. Datang laki, siapakan kopi, kopi banyak. Itu jangan ketujuh nang betangsang macam-macam. Ini kada laki hajar boleh, belum lagi tiis paluh di awak. Ada juga dapat duit hari ini. Itu baras habis. Anak tadi makan pada iwak sudah. Baras sekali lagi, kapan orang dimakan? Anak-anak udah kasih bantu aja kah? Ya Allah. Jangan pian kira lelakian itu kada berpikir. Pian tahu lah rahasianya. Nang kayak apa pian itu di binian ini baik. Hidupnya nang di pikirannya sebutin aja. Kayak apa caranya membahagiakan anaknya? Itu nang di pikiran binian. Asal pian tahu umanya, nang lelakian ini seluruh daya pikirnya
dipikirkan kayak apa caranya membahagiakan anak biniku. Itu. Kecuali lelakian tuh ada waras. Hanya ada memikirkan yang itu. Ujar. Coba lihat TV yang ambil contoh. Kalau pernah dikisahkan bahwa orang-orang Hadramaut, bibinian yang ada di Hadramaut di Yaman. Bubuhan sidin itu apabila habis baras sekarang mau bepadah lawan nakika baras habis kan mau. Apa yang dilakukan sidin ini baik cuma pada ringan anda ke tengah rumah. Saya kira apabila sidin lewat kalau melihat kenapa pada ringan ini maka tengah rumah sipak sidin ringan kosong berarti deh. Itu kalau sabian salam bepadah isyarat aja isyarat karena apabila pian bepadah tuh karena takut dia terjadi kesalahpahaman. Kak baras habis kayak tahu ya aku mulai semalam yang aku pikirkan orang keluar baras duitnya mana aja nang laki ya Allah gaji pian bulan ini kemana aja nang bini maka habis sih tukaran baju di online situ apa salah siapa lihat kayak rumah tangga Rasulullah mesra dalam riwayat Rasulullah tuh rancak sidin mandi berdua lawan bini sidin mandi berdua. Ingat tangan Bang Dian, selain waktu pengantin anyar bahar itu apabila terakhir mandi berdua lawan bini lawan laki. Ayo apabila anu bangun bahar itu masih kancang lagi. Wah ini kandur bertahan sudah. Udah nak betakun nang ulah kandur itu siapa? Maka gue bian juga. Kenapa maka? Mulai lempar batu sembunyi tangan tuh. Rasulullah itu bukan hanya dengan Sayyidah Aisyah. Rasulullah punya bini, punya istri namanya Sayyidatuna Saudah, Sayyidatuna Sofiyah yang dinikahi oleh Nabi di atas usia 60 tahun. Dalam riwayat Nabi tetap mandi berdua. Ada peduli masalah tuha sudah. Kalau berjalan bergandengan tangan mah diikuti tangan laki, tangan bini. Supan di tuha, jangan tahu supan namun bini seorang laki seorang masa jangan bini orang aja digandeng. Itu aja kuncinya. Kayak apa Rasulullah? Boleh lagi di tengah orang banyak. Nih lihat nih Rasulullah. Suatu hari Rasulullah boleh di parak rumah sidin itu ada perayaan hari rayanya orang-orang Habasyah. Jadi main musik menggendang-gendang, menari-nari orang-orang Habasyah itu. Boleh ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jadi ujar Sayyidatuna Aisyah ya Rasulullah, suara apa itu Rami benar? Jadi ujar Nabi itu suara gendang, suara musik yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah yang sedang merayakan hari raya mereka. Apa ujar Nabi? Jika anak melihat kaji sini. Itu anak melihat kaji sini. Karena kayak pian bang. Bunyi apa itu? Itihi bang seorang lagi di si mata. Anak mungkin apa itu dong? Ya Allah. Ada mata itihi bang seorang. Rasulullah kada dijelaskan sini itu suara gendang orang-orang Habasyah yang lagi merayakan hari rayanya. Jika anak melihat kaji sini. Diambil sidin tangan Sayyidatuna Aisyah, dibawa sidin dituntun menonton sama-sama dengan Rasulullah. Bahkan Sayyidah Aisyah mengatakan begitu mesra aku dengan Nabi, begitu dekat aku dengan Nabi, daguku bersandar di bahunya Nabi SAW dan pipiku kata Sayyidah Aisyah menempel dengan pipinya Nabi SAW. Ini dilihat nah orang laki ini udah tahu urusan harus terlihat mesra dimanapun berada ya Allah asal dalam batasan-batasan yang masih normal. Nah itu kan berupang berarti Sayyidah Aisyah keluar Rasulullah yuk Masya Allah indahnya rumah tangga macam ini. Pernah bahkan Rasulullah SAW pulang dari peperangan datang ke rumah ini Sayyidah Aisyah sudah menunggu datang ada bunyi kuda keluar sidin menyesah lain Rasulullah boleh pulang. Ada bunyi kuda keluar pulang menyesal lain Rasulullah boleh pulang. Sampai Rasulullah nang datang Sayyidah Aisyah langsung keluar langsung menyambut Nabi. Disambut sidin, dipapah sidin, digandeng sidin. Rasulullah ini digandeng sidin karena sidin tahu pasti uyuh ibarat tang perang nih. Ibarat tang perang itu pasti uyuh. Digandeng sidin. Waktu digandeng oleh Sayyidah Aisyah takajud sidin. Tangan sidin yang menempel di pinggangnya Nabi SAW basah. Dilihat di sidin darah. Jadi ujar Sayyidah Aisyah ya Rasulullah darahmu kah ini ya Rasulullah? Iya ya Rasulullah. Engkau terluka ya Rasulullah? Ya. Sakitkah ya Rasulullah? Apa jawaban sih? Tadinya sakit, sekarang ada lagi. Setelah berjumpa denganmu, setelah kau sentuh luka itu sakitnya hilang seketika kata Nabi SAW.
Ada yang kayak kita bang, bulik pegawai kuringis mau batis sakit tenan. Aduh kepala aku barat ya Allah. Datang ke rumah keluh kesah nang dibawa. Coba sesekali jadikan bini kita tuh sebagai penyemangat. Jadikan supaya bini kita tuh merasa bahwa ia menjadi penyembuh dari segala penyakit kita. Lihat Rasulullah, luka jelas-jelas berdarah. Apa jadi sini? Begitu kau sentuh sakitnya langsung hilang. Masya Allah, ini rumah tangga macam ini yang kita impikan. Tapi jangan bermimpi aja, wujudkan. Kita kawal mewujudkan rumah tangga macam ini. Jangan jauh-jauh mencari berkah di rumah. Di rumah, bahagiakan suami, bahagiakan istri. Pahami suami yang bulik datang pegawai pasti uyuh. Siapkan kebutuhannya, tawari. Dia hendak makan dulu, hendak mandi dulu. Tawari. Kayak itu juga Pak, kita jadi lelakian. Jangan merasa pala lapahnya pegawai. Pegawai memburuh, jadi tukang di bangunan, mengangkat batu, mengudak pasir, mengudak semen. Itu lapah, di bawah terik matahari. Itu lapah, bujur. Bujur lapah. Bibinian karena harapan mampu menggawi hal tersebut. Ada yang mampu. Cuma pian jangan merasa pala lapahnya. Pian bayangkan gue bibinian itu di rumah. Belum kita bangun, dia sudah bangun memasak nasi, gasan kita makan. Ya kalau turun kita pegawai, sini basa sapu, bata tapas, basuh piring, nimpu anak. Kurang napa lagi gawian sini? Itu lapah pada gawian kita. Bahkan ada BP lapah memburuh juga, bujur mungkin lapah memburuh. Karena bibinian gak bisa memburuh. Tapi pian nang kuat memburuh itu ulun tantang. Buruk tugas lawan bini pian, 2 hari ya sanggup gak ada. Nang kuat memburuh tuh nang sterek-sterek tuh awak mahir berjamur, mahir mencakol itu nah. Coba buruk tugas lawan bini di rumah. Ada harapan mampu kan? Ada mampu, ulun sudah mencobai. Udah mati ulun nyaman benar biniannya di rumah duduk nonton TV main HP nyaman benar. Baik sekali ulun merasakan bangun mata memasak sudah tuh. Pian bibinian ini canggih. Karena dilawan. Bibinian aja nang mampu menggawi sesuatu tuh sekaligus dalam satu waktu. Bibinian nih anak menangis tak digendong, kok digendong, baras dibasuh. Imbah dibasuh, ditanggar, di kompor, mesin cuci diisi, pakai banyu. Yalah, sambil begendong anak, sambil bisa sapu rumah. Kena rahatan menyapu, ingat kompor dimatiin, tapasan dibuat ke mesin cuci, diputar. Lanjut pulang menyapu. Nasi masak, tapasan puntung, rumah bersih. Ini bibinian. Amun lelakian, ada harapan mampu macam itu. Ada mampu. Lelakian tuh lagi mulah kurungan ayam nah. Pian pada heo abahnya hatap kita bocor, langsung pecah konsentrasinya tuh, perang. Bingungnya namanya digawi dulu. Untuk makan kurungan ayam kan udah dihatap kah? Kayungannya apa? Hatap kada baik, kurungan ayam kada ton. Ini gawian lelakian nih, salah tahu jadian. Ya kalau mengaku kapian kada kah? Sama kita nih lelakian kayak itu bang sudah. Itu bang sudah. Kada kawa mengalami di bini. Jadi rumah tangga itu makanya disebutkan penghulu Raja Mana menyatakan muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf itu bukan hanya maknanya dipergauli dengan baik kada. Kalimat ma'ruf itu lebih agung, lebih tinggi daripada hasan, lebih agung daripada khair, lebih agung daripada thayyib. Kalimat ma'ruf itu adalah menjalani rumah tangga dengan saling memahami. Bukan mencari perbedaan. Bukan mencari-cari perbedaan, tapi mempelajari perbedaan untuk bisa memahami perbedaan itu agar saling menghargai. Itu fungsinya rumah tangga. Jangan jauh-jauh lagi mencari berkah. Sudah, mendadak mencari berkah di rumah. Anak turun begawi dikecup kening istri. Tanda sebagai tanda cinta kita kepada istri. Luapkan kasih sayang itu disampaikan. Disampaikan, jangan disimpan. Sehingga apapun yang kita korbankan dalam rumah tangga itu akan berkesan di hati pasangan kita. Lihat Rasulullah, ketika wafat Sayyidatina Khadijah, beliau sedih. Bahkan belum habis kesedihan Nabi SAW, beberapa bulan kemudian paman beliau yang mulia Abu Thalib wafat, meninggal dunia. Bertambah sedihlah Nabi SAW. Tidak ada lagi tempat beliau bernaung untuk menenangkan hati karena istrinya telah wafat. Bahkan gangguan, cercaan, bahkan percobaan pembunuhan terhadap Nabi SAW meningkat setelah wafatnya Abu Thalib. Karena semasa Abu Thalib hidup, Abu Thalib yang melindungi Nabi SAW. Ada denang wani lawan Abu Thalib, orang-orang kafir itu takutan. Setelah wafat Abu Thalib,
maka mereka semakin berani mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya dua orang yang mulia ini menjadi sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih. Sedih Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Taif bersama anak angkat beliau, sahabat beliau Zaid bin Harithah. Sampai di kota Taif, sebagaimana kita tahu, beliau disambut dengan lemparan batu oleh penduduk Taif. Tapi Masya Allah, ketika dilempari batu, Nabi SAW terluka kakinya. Ketika dalam keadaan kaki beliau terluka, beliau tidak lagi menangkis lemparan batu orang-orang Taif, tapi beliau malah mengurusi luka beliau yang ada di kaki. Nah, disapu sini terus, luka sini dibatisnya. Ada tahu lagi, sudah mengkana hamputan orang segala macam, bukan ada ditakis sini lagi. Luka sini tuh jadi hati-hati sini. Jadi bingung. Zaid bin Harithah bingung, ya Rasulullah, kenapa pian tadi karena menangkis dihamputi orang toh? Malah luka pian tuh pian urusi. Jangan ditangkis tuh nah, luka tuh sudah hai luka ada tuh bati. Ujar Rasulullah, "Napa? Wahai Zaid, tahu enggak? Tadi malaikat datang kepadaku mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan. Lihat, jika setetes saja darah kekasihku menetes di bumi Taif, maka aku akan hancurkan, maka aku akan binasakan Taif dan seluruh penduduknya." Maka kata Rasulullah, aku tidak ingin Allah membinasakan mereka. Jadi dijaga sini darah supaya jangan titik. Padahalnya tak mamputi Nabi itu. Aku ujar Rasulullah, datang malaikat menjaga gunung ya Rasulullah, ulun diperintahkan Allah datang kepada pian. Amun pian menghendaki ulun balikakan gunung ini ke atas kepala penduduk Taif. Jangan ya Nabi, jangan. Mereka umatku dan mereka kada tahu apa yang mereka lakukan. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, amun mereka ini ada takdirnya kada beriman, maka keluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang imannya kuat. Ini berkah doa Nabi. Sampai sekarang orang-orang Taif itu terkenal dengan kuatnya iman mereka. Masya Allah. Lalu melihat keadaan ini, Allah Subhanahu wa taala mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk di-Isra Mi'rajkan dari Mekah ke Palestina. Masya Allah, luar biasa perjalanan mulia. Dibimbing oleh dua orang guru, Jibril dan Mikail. Dalam riwayat dikatakan bahwa yang datang kepada Nabi itu 3 orang. Tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut yang satu lagi siapa. Ya, ada yang mengatakan itu Israfil dan lain sebagainya. Datang menjemput Nabi SAW, lalu dibaringkan Nabi di dekat sumur Zam-Zam, dibedah dari kerongkongan sampai ulu hati, sampai ke pusat dibedah. Lalu dicuci isi badan Nabi SAW dengan menggunakan air Zam-Zam. Setelah itu didatangkan wadah yang penuh dengan iman dan hikmah yang diisikan ke dalam dada Nabi SAW. Lalu lukanya ditutup lagi oleh malaikat Jibril, karena waktu itu membedahnya hanya pakai tangan, tidak pakai apa-apa. Tangan malaikat Jibril dipakai membelah dan lain sebagainya. Lalu dengan izin Allah dihilangkan kembali bekasnya. Setelah selesai daripada itu, maka barulah Nabi SAW didatangkan kepada beliau seekor binatang berwarna putih. Disebutkan oleh Nabi, wa utitu bidabbatin abyadin dunal bagal wa fawqal himar al-bu'ad. Didatangkan kepada seekor binatang yang warnanya putih, lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Namanya burak. Khatuha 'inda muntaha. Sekali dia melangkah, maka dia pergi sejauh pandangan matanya. Laju benar burak ini. Faraqibtu, maka aku berangkat kata Nabi, wa ma'i Jibril wa Mikail. Bersamaku Jibril dan Mikail. Berangkat Nabi SAW sampai di Madinah. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad inzil fasalli, turun dan sholat di tempat ini. Sholat tadi, turun sholat. Ditanya, atadri aina sholaita, tahukah engkau di mana engkau sholat? Sholaita bi Thayyibah wa ilaihal muhajir. Engkau sholat di negeri Madinah namanya, yang mana engkau akan dihijrahkan Allah ke tempat ini. Jalan lagi, disuruh lagi inzil fasalli, turun sholat di sini. Turun lagi Nabi, sholat lagi 2 rakaat. Setelah itu ditanya lagi, atadri aina shallaita, tahukah engkau di mana engkau sholat? Shallaita bi Turi Sina, haitsu kalama Allah azza wa jalla Musa alaihi salam. Engkau sholat di bukit Tur Sina, yang mana di tempat ini Allah Subhanahu wa taala bercakap-cakap dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Jalan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruh lagi inzil fasalli, turun dan sholat. Turun lagi Nabi, sholat lagi. Ditanya lagi, tahukah engkau di mana engkau sholat? Sholaita di Baitul Lahmin. Engkau sholat di Baitul Lahmin namanya, tempat daging. Tempat apa ini?
haitsu wulida Isa bin Maryam alaihi wassalam. Di sini dilahirkan Isa putra Maryam. Kenapa dengaran di tempat daging? Karena waktu Nabi Isa lahir ada bidannya yang menyangkut. Jadi waktu Sirin lahir, awak Sirin langsung gugur ke tanah. Ini sebabnya ada balapik. Maka di tempat itu disuruh turun dan sholat. Pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Satu, Nabi SAW diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Allah di tempat yang tertinggi di Sidratul Muntaha. Maka kita pahami bahwa tidak ada tujuan yang lebih mulia daripada berjumpa dengan Allah. Ini paling penting tujuan sudah. Kemudian hikmah berikutnya akan kita jelaskan satu-satu. Hikmah berikutnya, dada Nabi dibelah, dibersihkan hati dan perut beliau. Kenapa jadi dibersihin? Rigat kah? Kada. Karena boleh kita berpikir ada sesuatu yang kurang dari diri Nabi SAW. Karena Nabi itu sempurna. Kenapa jadi dibersihi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad itu terdapat budi pekerti yang luhur, suri tauladan yang baik. Rasulullah Isra Mi'raj malam 27 Rajab dari Mekah ke Palestina naik ke langit ke-7. Ini Isra Mi'raj versi Rasulullah. Kita pun sedang dalam perjalanan Isra Mi'raj dengan waktu dan tempat yang berbeda serta cara yang berbeda. Kita semua dalam perjalanan Isra Mi'raj. Kalau Nabi diundang untuk berjumpa dengan Allah, kita pun sudah dijanjikan, sudah dipastikan di ujung umur kita akan mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini contoh bagi kita dalam perjalanan menuju kepada Allah. Jangan kada ingat hal yang penting dilakukan, bersihi hati. Contoh kesan kita bukan membersih hati Nabi. Hati sini itu dibersihkan setelah bersih, disucikan setelah suci. Jadi contoh kesan kita dalam perjalanan menuju kepada Allah ini, yang hari demi hari kita lalui semakin dekat dengan Allah, maka jangan kada ingat membersihi hati. Kemudian dari perjalanan Isra Mi'raj yang dapat kita ambil hikmahnya, lihat Nabi SAW ini adalah orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah. Lalu kenapa dalam perjalanan untuk menuju kepada Allah, Nabi dituntun oleh malaikat Jibril? Cara bahasa kita tuh kada kawa asirin menuju saurangan. Ya Allah. Ini sekali lagi contoh kesan kita dalam menuju kepada Allah. Kita jangan bahaya seorang, walaupun pintar, walaupun sugih, walaupun harap. Kita perlu seorang guru. Maka dicari guru yang macam apa dicari? Guru yang mursyid, yang kau membimbing kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada syarat-syaratnya tuh. Yang pertama, untuk kita mencari guru dan kaum menunjukkan kita kepada Allah, yang pertama harus kita tahu guru kita adalah orang yang arif billah, orang yang mengenal kepada Allah. Dan guru itu harus pula meniti jalan yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW dalam jalan syariat, tariqat, hakikat, dan ma'rifatnya. Jangan membarang memilih guru. Mau salah memilih guru lah, barangnya sasar pasti sudah. Ini bab yang lain, ya Allah. Artinya dalam menuju perjalanan menuju Allah kita memerlukan seorang guru. Kemudian hikmah yang lainnya, lihat Nabi SAW dalam perjalanan yang menuju Allah, tujuan yang paling mulia yang menuju kepada Allah. Tapi kenapa harus bersinggah-singgah? Singgah di Madinah, singgah di Turisina, singgah di Bethlehem. Kesana apa itu? Kalau bagi orang-orang yang rancak makan biar langsung aja kepada Allah, harus membawa wasilahan, kalau tawasulan ke sana apa ini ya? Ya Allah, langsung aja dengan Allah Taala. Nah ini contoh, ini teguran. Lihat Rasulullah dalam perjalanan menuju Allah, dilajari sidin kita dalam menuju Allah itu jangan melupakan jasa orang-orang yang terdahulu. Diganang jasa para habaib, jasa para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ziarahi makamnya. Tegakkan ajarannya. Jangan hendak masing-masing aja, ada perlu bertarekat, ada perlu bermazhab, langsung aja dengan Allah Ta'ala. Jangan. Ingat jangan, kita Islam, kuitan Islam, kain Islam, datu Islam, kuitan datu, tahu lah Islam gak ada kan? Hendak barat-barat,
Nama Islam akan pada Tuhan kita. Tuh orang-orang terdahulu yang berjuang di jalan Allah. Jangan dilupakan. Ziarah makamnya. Jangan orang ziarah daripada orang syirik. Anda salah ini. Ini contoh nih kesan kita. Dalam perjalanan menuju Allah, Nabi SAW tidak melupakan jasa orang-orang terdahulu. Siapa yang menyuruh mengingat jasa yang terdahulu itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruh kan? Suruh Allah Ta'ala singgah di sini, singgah di sini, singgah di sini. Supaya sidin ingat, supaya sidin tahu bahwa orang-orang terdahulu memiliki jasa yang besar dalam perjuangan dakwah. Kemudian sampailah Nabi SAW di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Sudah sampai di Masjidil Aqsa, ujar Rasulullah, fajumi'u liyal anbiya. Berkumpul di dalam Masjidil Aqsa itu rohnya para nabi dan rasul. Masjidil Aqsa ini hampir semua nabi sejak zaman Nabi Ibrahim itu diutus di Masjidil Aqsa. Punya andil di Masjidil Aqsa. Jadi ini tempatnya para nabi. Berkumpul di situ rohnya para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Berapa jumlahnya? Yang wajib kita ketahui 24, 25 dengan Nabi Muhammad. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui berapa jumlah pastinya. Ada riwayat yang mengatakan 124.000 jumlah nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua berkumpul di dalam Masjidil Aqsa. Lalu kata Rasulullah, faqaddamani Jibril hatta amamtuhum. Lalu aku dibawa oleh Jibril ke depan mereka sehingga aku menjadi imam dalam salat bagi mereka. Rasulullah yang jadi imam. Inilah awal mula Nabi SAW mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin dari segala nabi dan rasul. Masya Allah. Nah, sampai satu mat mana satu mat berana, satu matnya limpian panat kulit berduduk dah. Belum lihatnya ada nong besila, batalimpo, bahunjur, macam-macam modelnya nanti nahan. Ada sambil berokok, masya Allah. Nyaman dia sambil berokok, jangan lihat dia, mau kandirnya ada masam liar ya Allah. Ada orang tua, orang lagi kandir jangan berokok. Kasihan kawan. Berokok nggak biar ada orang nggak ada. Mengganang yang lain kalau tidak ada berokok. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai Nabi di Masjidil Aqsa, selesai Isra. Selesai Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lanjut Mi'raj, naik ke atas langit. Isra sejam kurang 8 menit. Berarti ditambahin Mi'raj sejam setengah, 2 jam setengah totalnya. Namun pian kada melawan, bapadah mulai wahini yang baru nampe. Mungkin kada bapada, ulun tarusakan jangan berunduran lagi. Taruskah kada kan? Di muka aja anak tarus. Timbul berduaan aja kita di sini, ada. Bekang ringan kita sana. Ya Allah, masya Allah. Sedikit kita sampaikan ke langit nanti. Karena peristiwa di langit ini kada terlalu banyak juga yang dijelaskan. Insya Allah dalam 15 sampai 20 menit untung. Jadi jangan kulik dulu biar sabar. Sabar. Lapah lu kayak duduk menara biar bepandar tadi. Biar kira lu berdiri bepandar ini kada lapah kah? Sama ya lapah juga. Ya Allah. Jadi kita sama-sama ya Allah. Kita minta kepada Allah mudahan kita diberi setetes hikmah dari lautan hikmahnya Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudahan bulik datang di sini kita laki bini tambah penyayang ya Allah. Nah, malam Jumat deh. Malam Jumat jangan ingat membunuh Yahudi. Membunuh Yahudi. Pian anak berjihad ke Israel sana belum tentu pian membunuh Yahudi bisa pian dibunuhnya dulu. Jadi ujar nang jomblo nyaman nang bisi bini kami pak kayak apa lalu buka gurau ke sana nah. Orang jablay. Amun buka orang jablay itu artinya kada membunuh Yahudi, itu artinya Yahudi bunuh diri. Ya Allah. Jangan salah-salah. Makanya anak dapat fadilah membunuh Yahudi, lah kasih begini. Mudahan yang belum kawin dilaksanakan jodohnya, amin. Mudahan yang sudah dijadikan pandai bersyukur, amin. Yang bersyukur kenapa di rumah kan dijadikan pandai bersyukur? Karena ujar Allah Ta'ala, apabila bersyukur, aku tambah. Nah itu. Jadi kalau sebanyak-banyak pandai yang syukuri, dia pernah ada tak? Kalau biar bersyukur, ditambah. Masya Allah, kenapa yang ditambah terang, rezeki ditambah, ya Allah, berkah ditambah, anak ditambah, semua ditambah insya Allah. Masya Allah. Lalu naik Nabi SAW. Naik ke atas langit pertama, kata Rasulullah,
Kami berangkat bersama Jibril hatta ataina sama'ad dunya. Berangkat sampai kepada langit dunia. Jadi langit itu selain 1 sampai 7 ada yang namanya langit dunia. Dikenal namanya dengan Baitul Izzah. Langit dunia. Maka disinilah malaikat-malaikat berkumpul untuk menjadi benteng pertama bagi penghuni langit. Diketok oleh malaikat Jibril lawangnya. Jadi ini dari Mekah ke Palestina naik bolak. Dari Palestina sampai ke langit naik tangga. Jadi aku pakai bolak pakai tangga. Ada lapah lagi. Kenapa dia memikirkan itu? Allah sudah Allah yang menghendaki. Dia pernah ke mall lah. Tolong mall lah. Nah di mall itu ada namanya ekskavator. Ya kan ekskavator namanya. Eskalator. Nah ekskavator kemana bang gitu. Eskalator, nah dijajak ke jalan sorangan. Ini ulahan Cina nih, ulahan Jepang. Masa Allah Ta'ala dari semua orang canggih dari itu, ingat ya kalau tinggal berjajak Nabi naik sorangan itu salah, ya apa acaranya? Yang jelas ujar Rasulullah tangganya itu indah luar biasa bertahtakan permata-permata yang berkilauan. Kadang pernah aku melihat sesuatu yang lebih indah daripada tangga itu di dunia ini. Indah banget tangganya. Naik sampai ke langit dunia, di pintu langit diketok oleh malaikat Jibril. Wah, ada lawangnya di langit ada. Kayak apa bentuk lawangnya? Ulun nggak ada tahu juga. Karena ada dijelaskan. Kalau bang dijelaskan di kitab tuh lawangnya bulat, segi 4, segi 5, ada. Lagian kan ada juga gunanya tahu bentuk lawang langit, ada hadiahnya. Kalau bang ada siapa yang tahu bentuk lawang langit masuk surga? Nah, kita cari sama-sama kak. Ini kan ada juga. Jadi intinya ada lawangnya kayak gitu nah. Itu aja sudah. Ujar malaikat penjaga langit, man siapa? Jibril itu sendiri. Man ma'aka ya Jibril, siapa yang bersamamu hai Jibril? Ujar malaikat Jibril, wa Muhammadur Rasulullah. Dialah yang namanya Muhammad Rasulullah. Takajutan malaikat. Jadi ujar malaikat penjaga langit ini, augat bu'itha alaih. Sudah diutus kasih dia. Sudah datang kasih dia. Ini panggil malaikat Jibril di bawah sudah apa? Dia bertakun lagi. Maka ujar malaikat penjaga langit pertama, marhaban bihi fa ni'mal madil jaa. Selamat datang untuknya, telah datang kepada kami sebaik-baik kedatangan. Artinya ini dari kalimat ini kita paham Rasulullah itu orang yang paling ditunggu di langit. Walaupun langit dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang dimuliakan Allah, ruhnya para nabi, para malaikat ada di langit, tapi mereka tetap menanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Semua penjaga langit mengucapkan salam yang sama, yang artinya mereka merindukan, menunggu, menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka itu sudah tahu bahwa ujar Allah Ta'ala suatu hari Nabi Muhammad itu akan naik ke atas langit. Sejak Allah memberitahu itu, malaikat-malaikat seluruh penghuni langit ini menunggu bila waktunya. Sampai datang waktu Rasulullah datang, bingung bertahan. Tidak pernah terjadi malaikat-malaikat berbaris menyambut kedatangan seseorang ke langit. Masya Allah, pintu langit dibuka secara bersamaan di malam itu. Masya Allah. Hal yang mulia yang luar biasa. Di langit pertama diriwayatkan beliau bertemu dengan Nabi Allah Adam, ayah dari segala manusia. Di langit kedua berjumpa dengan Nabi Allah Idris. Di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Allah Harun. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit kelima berjumpa dengan Nabi Musa. Di langit keenam berjumpa dengan Nabi di langit kelima dengan Nabi Harun, di langit keenam dengan Nabi Musa, di langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau ada yang terhuruf-huruf karena beda riwayat, beda posisinya. Ada yang mengatakan Nabi Idris di langit keempat, di langit kedua adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit ketiga Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Begitu pula posisi Nabi Musa, ada yang mengatakan di langit kelima, ada yang mengatakan di langit keenam, dan yang mengatakan di langit ketujuh. Allahu Ta'ala a'lam. Kita nih menjelaskan aja, karena sama pada umpan anunya perjalanannya ya Allah. Jadi kita kisahkan aja. Setiap para nabi dan rasul memiliki pesan dan kesan masing-masing kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai di langit ketujuh, setelah berjumpa dengan Nabi Ibrahim Khalilullah, beliau dibawa oleh malaikat Jibril naik ke tempat yang tinggi yang hanya Allah mengetahui seberapa tinggi tempat tersebut. Sampai pada batasnya malaikat Jibril mengatakan,
Menurut riwayat dalam sebuah tafsir diceritakan bahwa ketika itu ada sebuah hijab penghalang, yang mana ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, ulun cuma bisa mengantar dia sampai di sini. Maka teruslah untuk menembus daripada penghalang ini. Kenapa? Ada umpat jar Nabi, ulun ada kawa, ulun ada bude. Ayo pang sedikit barang nak kawani aku ada kawa, apabila ulun karasi ulun hancur. Hancur kenapa? Karena nurnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, begitu dahsyat. Lalu Nabi menembus daripada hijab tersebut. Di atas Nabi SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam jarak yang begitu dekat. Dalam Al-Quran disebutkan bahkan jaraknya seperti 2 anak panah. Para benar. Nah, jadi ada mendengar kisah ini, ada nama pepatah. Oh, berarti Allah Ta'ala itu berdiam di langit, di atas arash, duduk di atas arash. Subhanallah, maha suci Allah dari keterbatasan akal pikiran manusia. Allah kada di langit, Allah kada di bumi, Allah kada membutuhkan tempat untuk tinggal. Allah tidak bergantung kepada tempat, kepada waktu, kepada apapun. Karena Allah sudah ada sebelum adanya waktu, Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Jadi kaum-kaum bumi datar yang mengatakan Allah ada di langit, nyawa belajar lagi bujur-bujur. Belajar lagi bujur-bujur. Bahkan apa? Bangga Nabi Muhammad dibawa ke langit. Caranya Allah Ta'ala ada di bumi, apa jauh-jauh dibawa ke langit, di bumi aja. Sudah ulun padahi dari awal. Isra Mi'raj ini Allah ingin menunjukkan derajat Nabi Muhammad bahwa beliau berada pada posisi yang paling tinggi di atas segala makhluk. Jadi itu bukan tempat tinggal Allah. Tempat Allah berjumpa dengan Nabi itu adalah tempat khusus yang diciptakan Allah. Gasan bertamu lawan Nabi. Itu bukan berarti Allah berdiam di situ lalu Rasulullah pulang ke sana. Lihat kejadiannya waktu Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah di Bukit Tursina. Kenapa bisa di Bukit Tursina? Di Bukit Tursina Allah berdiam waktu itu kada, Allah. Kada. Tapi Bukit Tursina adalah tempat yang khusus disediakan Allah untuk menjadi tempat Allah berbincang-bincang dengan Nabi Musa. Itu Jadi jangan lagi biar umpat-umpatan mengadakan Allah Ta'ala bersemayam di atas aras itu jangan lagi. Kalau Allah memerlukan tempat, apa bedanya? Makhluk. Nah, jangan, maha suci Allah. Allah maha agung, maha mulia. Kadang-kadang sama, kadang-kadang serupa dengan makhluk apapun. Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya melampaui segala makhluk. Masya Allah. Hai, sampai ke Sidratul Muntaha. Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi langsung memuji kepada Allah dengan ucapan At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala pujian, segala keberkahan, segala doa dan seruan, segala kebaikan lillah, milikmu ya Allah, milikmu. Lihat Nabi memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu melihat keagungan Allah langsung memuji. Lalu dibalas oleh Allah dengan ucapan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi. Masya Allah. Ini malaikat menyaksikan sebenarnya, mendengarkan percakapannya. Lalu Nabi SAW dalam keadaan yang begitu mesra, begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kada lupa dengan kita umatnya. Apa yang dikatakan Nabi dengan Allah? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan pula ya Allah bagi kami dan bagi hamba-hambamu yang salih. Di hadapan Allah Nabi kada melupakan kita. Ini yang dijadikan pedoman, ini yang dibela kehimat-himat nih, yang kada pernah melupakan kita dimanapun berada. Nih kada bahwa berdukungan, dukung 1, dukung 2, dukung 3, dukung 4, dukung 5. Si dia bila sudah naik ke atas kan ingat lagi kita. Ya Allah, jadi jangan tersalah. Gara-gara urusan beda pilihan bakal lahir dia Allah rugi. Baik kita memperjuangkan Rasulullah sama-sama. Nyata orang yang kada pernah melupakan kita sampai kemanapun. Jadi percakapan ini disaksikan oleh para malaikat. Ketika Rasul memuji at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi
Nabi mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Maka malaikat yang menyaksikan pertemuan ini, mendengarkan percakapan ini, serentak mereka menyeru dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Karena untuk kali pertama mereka menyaksikan Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW berada dalam satu tempat, satu kedudukan. Sempurna syahadat hari itu. Ya Allah, sempurna syahadat hari itu. Nah, maka percakapan yang mulia ini diabadikan dalam salat. Coba dibaca dengan penuh penghayatan. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Dibaca, dihayati. Bukan main, ini percakapan yang terjadi telah melampaui bahkan lapisan-lapisan langit. Percakapan yang terjadi disaksikan oleh makhluk-makhluk yang mulia. Percakapan yang terjadi di antara sepasang kekasih yang maha mulia dan kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan disembarangkan. Makanya letaknya dalam salat. Pada posisi tahiyat. Posisi tahiyat itu adalah posisi yang paling tenang bagi manusia. Ketika kita berada dalam tahiyat, maka kita harus tenang. Bujur-bujur meresapi kejadiannya. Masya Allah. Untuk apa peristiwa Isra Mi'raj? Menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala 50 waktu dalam sehari semalam. Setelah turun bertemu Nabi Musa, dan Nabi Musa minta lawan Allah, kurangi, ada mampu matikan 50. Dikurangi 5. Naik lagi, dikurangi 5. Naik lagi, dikurangi 5. Sampai terakhir tinggal 5, tinggal 10. Ujar Allah, oke, kuturunkan lagi, cuma aku ada merubah lagi setelah itu. Sebagaimana janjiku, aku akan memberikan pahala 10 kali lipat bagi orang yang taat dan ibadah kepadaku. Maka sholat 5 waktu ini apabila dijaga, maka pahalanya tidak berkurang sebagaimana sholat 50 waktu. Maka jadilah sholat 5 waktu sebagai oleh. Tuh ganjaran Nabi Musa, minta lagi, kurangi sana, ada mampu kan umatmu. Ujar Rasulullah, supan banar dah, aku sanggup lagi. Amun sawat nang 5 waktu ini umatku ada kawaju, aku tahu lagi dah, terlalu benar. Terlalu benar. Jawabannya sini meneguakan sudah mulai 50 sampai 5. Cakanya 50 waktu itu biar sembahyang ya Allah 23 menit sekali kita sembahyang. Ya Pak. 50 waktu 23 menit sembahyang, 23 menit sembahyang. Ada untung match di PUBG dapatnya. Di PUBG itu bila di Ranger berapa menit pack? Mana pack? Hah? Berapa menit kalau di Ranger? 33. Ah ya Allah hafal sih. Kalau di Miramar berapa menit pack? Hafal sih. Masya Allah. Ini. Alhamdulillah cuma diberi 5 waktu. 5 waktu dibagi dengan 24, ya Allah banyak karena waktu uang kita. Kalau satu waktu 5 menit berarti 5 waktu itu 25 menit, masih ada 23 jam setengah waktu yang kalau kita pakai ke senang lain, nang tasarafian, ke senang apa, yang penting sembahyang jangan ditinggal. Ini disebutin kita nih umat akhir zaman, ada mampu bersedekah banyak, ada mampu bersolawat banyak, ada mampu berzikir banyak, sholat jangan ditinggal. Itu aja. Kayak apakah gawian kita sibuknya, jangan tinggalkan sholat. Kayak apakah awak lapahnya, jangan tinggalkan sholat. Tapi ulun macal lebih baik, biar macal jangan ada sholat. Ulun mabuk lebih baik, biar mabuk sholat. Awak ulun lebih baik hibak lawan tato, biar tato sholat. Ulun lebih baik ahli zina, biar ahli zina sholat. Urusan mabuk, urusan tato, urusan zina, untuk urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat jangan kau tinggalkan. Ketika siapapun meninggalkan salat, maka dia telah membeli tiket ekspres untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ulun itu mau berdakwah di mana aja. Ayo salat. Di tato ulun juga. Ada peduli masalah tato salat. Tapi orang masih ketujuh mabuk, mabuk terus bapak sarang moja. Yang penting waktunya sholat. Makanya apa orang dibiarkan mabuk ada ditakut? Masalahnya mabuk dosanya lawan Allah Taala. Yang pentingnya mengerjakan sholat dulu. Apabila ia sudah mau sholat, tugas Allah selanjutnya, inna salata tanha anil fahsya wal munkar.
Salat itulah yang bisa mencegah engkau dari perbuatan keji dan mungkar. Urusan Allah. Ada urusan kita. Orang tuh kalau ketujuh minum minuman keras, tuh berarti cinta lawan doyannya itu. Jangan coba-coba memaksa orang untuk berpaling dari sesuatu yang dicintainya. Ada diterimanya dakwah kita. Coba aja datang dakwah nah, utama mabuk, kami mabuk harus nyata langsung neraka, kami udah berampih mabuk juga nggak ada ampih mabuk masuk neraka ya. Jadi apa ujarnya? Masuk neraka aku juga. Pasti kayak itu juga. Pasti kayak itu. Surga lain ampun kita, neraka belum tentu jadi wadahnya. Tugas kita bukan memberi hidayah, tugas kita menjadi asbab hidayah bagi seseorang. Menjadi sebab turunnya hidayah Allah kepada mereka. Kita ada mampu memberi hidayah. Biar dia upahin lagi kan sekali sembahyang 50 juta udah duit. Supaya artinya ini jadi penyembahyang gara-gara kita. Berapa hari kita mampu memberi 50 juta bangkrut lah. Ada hidayah itu Allah yang memberi. Salat jangan ditinggal, apapun pekerjaan kita. Jangan pernah tinggalkan salat. Ketika engkau meninggalkan salat, maka ketahuilah engkau telah menghapuskan perbedaan antara dirimu dengan orang-orang kafir. Karena kata Nabi SAW, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara zihara." Barang siapa yang berani meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah menjadi seorang kafir yang nyata. Ini ulun kira seandainya ulama kita, guru-guru kita kompak, kawamulah orang rajin sembahyang sedekah. Kayak apa caranya? Salah satunya. Amun kawa, mau kada kawa kan kamu ini sudah. Amun kawa, datang orang mahabarakan kepada kaum masjid, kaum langgar, atau kepada tuan guru-guru, sepupu meninggal. Minta tolong keikhlasannya untuk hadir, menghadiri jenazahnya, dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Pertama yang harus ditakuni, sepengetahuan ikan, sepupu kami sembahyang kan ada. Aku dia itu pengulir pangnya sembahyang. Maaf apabila ini pengulir sembahyang, ikan cari tempat yang lain yang akan merawat jenazahnya. Aku ada. Apa alasannya? Sudah jelas Nabi mengatakan, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara zihara." Yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah menjadi kafir yang nyata. Apa mau urus jenazah nang ada muslim? Dia menurut hemat ulun dia bang lah. Jadi pian di hari orang lepadah, ikam sembahyang. Ikam yang sembahyang mati dan sembahyang orang. Hadirin kadang bang kita ya Allah Rasulullah melajari kita rahmat bagi sekalian alam musnubam. Dilajari sidin. Makanya kada tahu nang betato, nang mabuk, nang dukun, ada urusan tetap kita sembahyang. Padahal urusannya lawan dukun, ini ada urusan. Dukun itu jangankan dukunnya, barang siapa yang mendatangi dukun, ujar Rasulullah, kemudian sebelum 40 hari dia meninggal dunia, maka dia mati dalam keadaan kafir. Bukan syirik lah, kafir. Ini orang yang datang kepada dukun, kira-kira kayak apa dukunnya? Janganlah. Nah ini syariat kadang-kadang harus kita tegakkan. Tapi orang membekerja orang ini orang radikal ada lawasnya. Radikal orang Nabi kejar ini, dikit-dikit kafir, ada kayak itu ini karena ulun sayang lebihan bertahan. Jangan tinggalkan sholat. Sekali waktu kita tinggalkan sholat 500 tahun hisabnya dalam neraka. Alhamdulillah, wa ya'udzubillah min dzalik. Jaga sholat kita. Kata Nabi, sholat itu kalnahar, sebagaimana sungai yang mengalir di depan rumahmu. Kalau kau mandi 5 kali dalam sehari semalam, maka kotoran apa yang tertinggal di dalam dirimu? Kalau kita menjaga sembahyang 5 waktu, Allah ampuni dosa-dosa kita. Antara sholat ke sholat itu diampuni dosa, antara sholat ke sholat diampuni dosa. Jadi apabila kita mati, maka kita hanya membawa dosa di antara satu sholat sampai ke waktu kematian kita. Ringan hisabnya. Barangkali Allah ridha, dilepaskan dari hisab. Tapi yang penting sholat jangan ditinggal. Sholat itu hanya 2 menit, 3 menit. Paling lawas 5 menit. Ya Allah, itu udah mau wiridnya 5 menit ya. Udah mau wiridnya tuntung. Jadi jangan berani tinggalkan sholat. Berapapun gaji kita kalau meninggalkan sholat rugi. Berapa tinggi pun jabatan kita kalau meninggalkan sholat rugi. Walaupun kita memiliki dunia dan seluruh isinya, ketika kita meninggalkan sholat, maka kita menjadi orang yang paling miskin, orang yang paling rugi dunia dan akhirat.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, mendidik hati kita untuk meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang manfaat, rezeki yang berkah, anak yang saleh, kehidupan yang indah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmatnya sehingga Allah angkat segala penyakit yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam ini menjadi sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa jiran dan tetangga kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan bulan Rajab dan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai kepada bulan Ramadan. Ya Allah, ya Rabb, ya Ghafur, ya Akram akramin, ya Rahman ya Rahim, ya Dzul Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, anugerahkan kami memohon kepadamu husnul khatimah, akhir yang baik ya Allah, dan kami berlindung kepadamu dari segala akhir yang buruk ya Allah. Maka sebagaimana kau kumpulkan kami di dunia, ridhoilah kami sehingga kau kumpulkan kami di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, dengar dan kabulkan doa kami ya Allah. Dengar dan kabulkan doa kami ya Allah. Dengar dan kabulkan doa kami ya Allah, dengan berkat kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.